untuk bisa melangkahkan kaki ke majelis ilmu, di mana tidak semua orang Allah berikan kemampuan yang sama. Maka patutlah kita bersyukur terlebih dahulu karena hari ini kita masih diberikan kesempatan bernafas, kesempatan hidup, dan kesempatan beramal saleh. Maka yang kedua, setelah bersyukur, mari kita luruskan kembali niat kita. Tujuan kita duduk di sini karena kata Hasan Al-Basri, niat itu perbaiki di 3 titik ya. Sebelum berangkat, sebelum berniat, sebelum melakukan suatu hal kita ada niat dulu kan. Ketika sedang diamalkan, perbaiki terus niat kita, luruskan. Dan ketika adalah setelah kita melakukan amal tersebut. Amal dikatakan gugur ketika kita suka menyebut-nyebutkan kebaikan itu, maka itu jadi gugur. Sayang ya, seperti contoh sedekah. Sedekahnya udah 10 tahun yang lalu. Namun karena orang yang kita sedekahi, kita sakit hati, karena perilakunya, kita menyebut-nyebutkan kebaikan kita. Ingat tuh 10 tahun yang lalu saya nulungan, 10 tahunnya hangus. Maka tetap harus menjaga niat itu sebelum, ketika sedang dilakukan, dan sesudahnya. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita harus terus menjaga niat tersebut. Karena kita ini memiliki potensi mengecewakan dan dikecewakan. Gitu Tata Ibu. Setelah meluruskan niat, tadi bersyukur, meluruskan niat, kita bersolawat. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangan beliau, atas titesan darah, keringat, waktu, pikiran, dan doa dari beliau, kita hari ini bisa berkumpul dan menjadi umat terbaik dari Nabi terbaik juga. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada para sahabatnya yang mendampingi dakwah Rasulullah. Semoga sampai kepada kita spirit dan semangatnya. Siapa sahabat Rasulullah dari kaum mana saja? Kaum Muhajirin dan kaum Ansor, dan kaum setelahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai pada kita. Dan yang 1, 2, 3, keempat, kita berdoa sebelum memulai pelajaran hari ini. Semoga kita diberikan pemahaman, diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki pemahaman dari yang disampaikan hari ini. Semoga ilmu yang kita bareng-bareng belajar di sini menjadi manfaat, tidak hanya sebagai memori abadi saja di tulisan ya, karena ilmu itu bukan yang ada di buku, bukan yang ada di dada. Ilmu itu yang diamalkan. Maka setiap hari patutlah Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidni ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam sana min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsi la tasba wa min da'wati la yustajabulah. Kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, min qabil la yasa, dari nafsu
yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak diijabah atau doanya tertolak. Kita berdoa dari itu. Teteh ibu semuanya, saya sekedar melanjutkan apa yang sudah Ustadz Rian sampaikan. Di pekan kemarin kita sudah belajar bagaimana sikap ahlus sunnah terhadap orang-orang yang melakukan dosa besar. Adapun dosa itu ada berapa? Di sini disebutkan dosa terbagi menjadi dua. Kita murojaah terlebih dahulu, flashback dulu. Karena nanti ada dosa, ada maksiat, apa bedanya? Nah, sering dengar kayak gitu? Nah, kita belajar. Dosa ada yang besar, ada yang kecil. Apa bedanya? Cung. 5 detik. 1 2 3 4 5 tetot. Ada yang mau ngacu? Mau nambah amal soleh? Dikatakan dia sebuah dosanya itu besar apabila ternyata dosa tersebut akibatnya adalah hukuman had di dunia, ada hukuman di dunia juga, dan di akhirat diazab oleh neraka, atau laknat Allah atau murkanya Allah. Sudah mah dihukum di dunia, di neraka juga diazab. Kita sudah bisa melihat perbedaannya ya, orang-orang yang melakukan dosa besar. Contoh apa ya? Zina. Besar tak bu? Besar sekali bu. Apa hukumannya? Dicambuk 100 kali. Itu teh kalau perawan, kalau bujang belum menikah. Kalau yang sudah menikah, hukumannya sampai mati, harus sampai mati, dirajam. Dalam artian lagi selingkuh. Jadi yang selingkuh di mata agama, kalau yang ketangkap basah selingkuhnya itu dan tidak bertaubat, itu dirajam sampai mati. Dan taubatnya itu adalah rajamnya tersebut. Ini kalau yang ketemu ya, ketahuan dia, kalau wanita dapat minimal 2 saksi, kalau laki-laki 2, perempuan harus ngambil 4 saksi. Ketangkap basah itu harus sampai mati bu. Kalau di kita gimana bu? Viral kenunya, bahkan dinikahkan, itu salah bu. Bukan gitu hukum apa sih namanya teh? Menjerakkan orang-orang yang suka selingkuh karena penyakit itu teh, penyakit yang menular. Itu ya jadi besar sekali. Adapun di neraka gimana hukumannya? Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita dan keluarga terlindung dari dosa-dosa zina ya, baik itu dosa zinanya yang memandang pakai tangan, pakai kaki, tangan, pakai lisan, pakai hati. Nah, dikatakan sudah berzina ketika sudah bertemu kemaluan dengan kemaluan. Nauzubillah ini tadi. Gimana siksaannya di neraka? Itu kata Rasulullah dimasukkan ke dalam guci. Tahu bu guci bu? Tubuhnya dimasukkan ke dalam guci bu, dibakar dari bawah, merepet sampai ke atas. Karena mohon maaf nih, nikmatnya zina itu dari ujung kaki sampai ujung rambut, maka siksaannya pun juga harus pedih dari ujung kaki kerasanya sampai ke ujung rambut, pelan-pelan rasanya, hanya untuk nikmat paling beberapa menit dan sesaat. Hukumannya selama-lamanya sepedih itu. Maka yuk, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Coba pakai akalnya. Jadi termasuk di dosa besar. Apalagi yang dosa besar banyak sekali ya. Itu dikatakan dosa besar. Jadi dosa besar gimana? Ruginya di dunia dan juga di akhirat. Kalau tidak berbakti kepada orang tua gimana? Itu jauh lebih besar ibu.
dihilangkan keberkahannya di hidupnya. Satu-satunya dosa yang azabnya atau murkanya itu langsung di alam dunia itu adalah durhaka kepada kedua orang tua, dihilangkan keberkahan dari hidupnya, disempitkan hidupnya. Kemudian apa itu dosa kecil? Dosa kecil adalah setiap dosa yang tidak ada hukuman hadnya di dunia dan tidak ada ancaman khusus di akhirat. Jadi tidak ada hukuman seperti tadi ya, ancamannya, dan juga tidak ada hukuman ketika nanti di akhirat. Contoh, buang sampah sembarangan, micen paku aja sembarangan, terus nyoret-nyoret tembok, hal-hal yang kecil seperti itu. Namun kata para ulama, dosa itu seperti noktah kecil, apabila terus ditumpuk dia jadi banyak. Karena gunung itu berasal dari mana, Bu? Berasal dari kerikil-kerikil gitu kan, ditumpuk-tumpuk kerikilnya jadi gunung. Hati-hati jangan meremehkan dosa kecil. Dan salah satu talbis iblis adalah ketika kita merasa aman dari dosa besar, iblis menanamkan meremehkan dosa kecil. Yang ketika kita semua ini meremehkan dosa kecil, yang rusaknya gimana, Bu? Se-Indonesia, se-negara. Contoh, buang sampah ke sungai, terasa kecil ya, ada larangannya, ada ya hukuman di dunia dan akhiratnya. Tapi gimana dampaknya? Telah nampak kerusakan di muka bumi. Tuh dampak dari ngebuang sampah teh. Gitu Ibu. Itu dosa besar dan dosa kecil. Kemudian apa itu maksiat? Aduh. Ada yang tahu? Ada yang mau berpendapat? Maksiat apa ya? Dosa apa ya? Apa ya? Semua ada pasangan-pasangannya. Contoh, siang, malam. Kalau wajib, kebalikannya, haram. Wajib, haram. Jadi melakukan yang wajib, kebalikannya melakukan yang haram. Kalau sunnah, makruh, bukan. Sunnah, makruh, bid'ah, wajib, halal itu teh satu deret. Nah ini apa, Bu? Kalau sunnah apa? Bid'ah. Masya Allah, emot kan Ibu? Sunnah, bid'ah. Kalau maksiat, taat. Berarti maksiatnya apa? Tidak taat. Berarti maksiat adalah kebalikan dari taat. Itu pengertian dari maksiat. Kalau taat itu adalah melakukan semua yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua yang Allah larang, berarti maksiat melanggar perintah Allah atau melanggar larangannya. Jadi maksiat itu kompleks. Kalau dosa itu ada besar ada kecil, maksiat semuanya, Bu. Apa dampak maksiat terhadap keimanan? Dampaknya ya, karena pasti segala sesuatu itu akan memiliki efek samping, termasuk dosa. Dan dosa itu adalah efek sampingnya yang terbesar apa, Bu? Dosa itu adalah hutang. Lanjut.